janji. Janji-Mu yang menghantar kami, memungkinkan kami ada sampai pada malam hari. Bawa terus kami berpegang kepada pedoman janji Tuhan. Oh, sungguh Engkau Bapa yang berjanji, dan semua janji Bapa itu adalah janji yang sempurna, adalah janji yang mendatangkan berkat, adalah janji yang mendatangkan pemeliharaan, adalah janji yang mendatangkan kemerdekaan bagi setiap umat-Mu yang senantiasa berpaut kepadamu. Oh, thank you Lord untuk semuanya apa yang teralami dalam hidup ini. Hosana bagimu Yesus, Gembala kami yang baik, yang memahami keberadaan domba-dombanya. Oh, vivosi hambenalori alamasai, the Holy Spirit God, I vivana mosikara labashiri molamosai. Oh, Roh Kudus, I vivolo bosikara lamori, I vivole bosikara lamasi, vivosikara lamasi. We pray monosai, the Holy Spirit God. Perjanjian Tuhan indah buat kami. Kiaralaba shikaralaba say. Engkau yang berjanji bahwa Engkau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biar kami terus dilimpahi dengan segala janji kebenaran Tuhan itu. Biarlah hidup kami menerima kelimpahan janji Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa. Oh, Engkau Tuhan yang menjanjikan kelimpahan buat kami. Engkau Tuhan yang menjanjikan kehidupan buat kami. We plan about Sikarabashe. We plan about the seed of Jesus, the Holy Spirit God. Perjanjian Tuhan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. I vivore sikarabas. I vivolobo sikarabakata. Tuntun terus kami dalam segala janji-janji-Mu. Dan kami tidak bergeser dari patokan janji firman-Mu yang dikhususkan buat kami semua. Bapa, inilah sembah dan puji kami. Kami bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Hosana bagimu ya Aba ya Bapa. Datanglah berfirman untuk kami semua. Sebagai gembala yang baik, yang terus menuntun domba-domba-Mu, yang terus merangkul domba-domba-Mu dengan rangkulan kasih yang hebat dan luar biasa. Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi umat-Mu yang di rumah mereka masing-masing akan mengikuti taburan firman-Mu. Dan kami percaya semua apa yang tidak ditanam oleh Bapa di hati dan pikiran kami, di suasana di sekitar kami, semua tercabut, tertolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Posisikan kami tertunduk kepada firman-Mu. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bantu kami Roh Kudus, agar semua bagian firman-Mu yang diungkapkan kepada kami, mampulah kami mempraktikkan dalam setiap jalan tatanan kehidupan kami semua. Kami menyambutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, Kepala Gereja yang agung, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap ada dengan segala janjinya. Janji Tuhan buat kita semua, janji Tuhan buat dunia ini adalah janji yang pasti. Dan kita bersyukur hari ini pun kita masih ada dengan kekuatan, dengan kesehatan,
dengan sukacita, dengan waktu kita boleh melayani Tuhan. Ini adalah perjanjian daripada Tuhan. Tuhan menjanjikan waktu-waktu buat kita. Bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita datang kepada Tuhan. Ada waktu kesempatan yang diberi Tuhan atas kita. Kita mampu responi. Kita mampu meresponi pun itu adalah waktu daripada Tuhan. Bukan waktu daripada kita sendiri. Puji Tuhan, malam ini saya ingin berbicara tentang sifat dari dua pribadi yang berbeda. Sifat dari dua pribadi yang berbeda yang dijelaskan sifat masing-masing kedua pribadi ini. Mereka punya identitas yang berbeda. Acuan bacaan kita firman Tuhan malam hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Bacaan firman Tuhan yang banyak kita dengar. Dan mari bersama-sama kita melihat berkat dari bagian firman Tuhan malam ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah sifat pribadi yang pertama. Dan yang kedua, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dalam nama Yesus, kita sudah tahu lewat bacaan ini siapa mereka itu. Dari dua pribadi yang punya sifat, punya identitas yang berbeda. Jelas kita akan tahu siapa pencuri itu, siapa pembunuh itu, dan siapa pembinasa itu. Ada 3 gelar yang diberi kepada yang punya identitas pertama. Itulah setan, itulah iblis. Dia pencuri, dia pembunuh, dan dia yang membinasakan. Inilah sifat, inilah identitas daripada si setan. Lucifer. Dia adalah malaikat yang tadinya penuh kemuliaan. Dia menempati sorga. Dia menjadi orang kepercayaan dari Tuhan. Dia seorang pemimpin pujian di sorga. Seorang yang mendapatkan kehormatan daripada Tuhan. Di antara malaikat-malaikat yang lain. Tetapi ketika kepercayaan yang diberi Tuhan lebih atasnya. Dia mulai muncul rasa bangga. Dia mulai merasa dia lebih daripada yang lain. Dari malaikat-malaikat yang lain. Sehingga kita baca dalam bacaan-bacaan firman Tuhan. Dia itu Lucifer. Tuhan campakkan dia dari sorga ke bumi. Karena dia mulai punya nilai-nilai kesombongan. Dia ingin bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dia dicampakkan ke bumi. Dialah si setan itu yang terus bergerak dan bekerja sampai hari ini. Dia mencari kesempatan untuk mencuri sesuatu yang indah yang dimiliki oleh setiap kita umat Tuhan, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dia terus berusaha mencuri, dia terus berusaha mencari kesempatan. Olehnya itu, mari kita sebagai umat Tuhan tinggal dalam kewaspadaan, tinggal dalam kekuatan Tuhan yang besar untuk kita mampu berdiri, tidak mengalami apa yang dicatat firman Tuhan. Itulah setan, dia mencuri sesuatu yang indah yang Tuhan sudah beri atas kita.
Dia terus ingin mencari kesempatan. Tidak diberi kesempatan oleh kita. Dia terus berusaha cari kesempatan. Tidak diberi kesempatan, dia terus mencari kesempatan. Apatah lagi kita beri kesempatan kepada dia, maka kita akan menjadi mangsanya. Kita akan menjadi sasaran empuknya untuk merebut, untuk mencuri keselamatan yang Tuhan sudah beri atas kita. Saudaraku, sungguh sifatnya, karakternya sangat mengerikan. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah setan. Apa yang dia dapat curi dari kita? Pertama, yang dapat dia curi dari kita adalah keselamatan. Kita baca Kejadian 1, Kejadian 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Bagaimana manusia pertama ada di Taman Eden. Mereka telah menikmati kemuliaan yang diberi dan dipercayakan Tuhan atas manusia pertama, itulah Adam dan Hawa. Oleh karena Hawa dan Adam, mereka tidak tinggal dalam kewaspadaan yang sungguh. Mereka tidak berjaga-jaga. Akhirnya si setan, si Lucifer, dia datang mengambil kesempatan. Dia mencuri suasana keindahan yang Tuhan sudah beri dan percayakan kepada manusia pertama. Olehnya itu, kita terus siaga dalam iman. Kita terus membangun kedekatan yang sungguh kepadanya. Dalam setiap langkah jalan hidup ini, dia akan terus mencari kesempatan. Dalam Wahyu 6 ayat yang keempat, bahwa dia datang untuk mengambil damai sejahtera atas kita. Dan dia punya kuasa. Kita baca dalam Wahyu 6 ayat yang keempat. Wahyu 6 ayat yang keempat. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa. Perhatikan. Orang yang menunggangi seekor kuda merah padam tadi. Dia dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Alkitab memberikan catatan bahwa dia punya kuasa. Tapi dia tidak lebih berkuasa daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang besar. Ya, si setan dia ada kuasa. Dia punya kuasa untuk mengambil damai sejahtera itu. Kepada siapa? Kepada mereka yang hidupnya punya jarak dengan Bapa. Yang hidupnya punya jarak dengan Yesus. Maka dia akan punya kesempatan. Akan mengambil damai sejahtera. Mengambil keselamatan yang Tuhan sudah beri atas kita, saudaraku. Kalau dia punya kuasa, kita sebagai manusia yang terbatas. Iblis, dia lebih tua dari manusia. Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Dia sudah dicampakkan dari sorga ke bumi. Jadi dia lebih tua dari manusia. Sehingga dia tahu bagaimana untuk membuat kita manusia, umat yang percaya kepadanya, terbuai dengan segala dengan cara-caranya, dengan bujukannya yang dia kerjakan buat kita. Sama seperti Hawa, sama seperti Adam, terbuai dengan bujukan daripada si setan ini. Oh, dia ingin mengambil damai sejahtera atas kita. Oleh karena itu mari kita pertahankan keselamatan, damai dan sukacita yang sudah diberi atas kita. Bagaimana untuk kita mampu melawan kuasa daripada si setan yang ada kuasa untuk merampas damai sejahtera yang diberi atas kita. Kita terus harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita harus terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita masih dalam suasana Paskah. Nanti di hari Sabtu kita akan memperingati hari ke-50
Yesus bangkit. Dan di hari yang ke-50 dia naik ke sorga. Dan semua kita sudah tahu, sebelum Yesus naik ke sorga, dia telah memerintahkan kepada murid-murid bahwa murid-murid harus tinggal di Yerusalem sampai mereka menikmati kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di situ Yesus menyampaikan kepada murid-murid, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh, kita harus punya Roh Kudus untuk mampu melawan kuasa daripada setan, untuk merampas sukacita damai, merampas kasih Bapa yang sudah diberi dan dipercayakan kepada kita. Mari terus jalani hidup ini dengan terus menerima Roh Kudus ada atas kita. Mari terus kita berjalan dengan kekuatan firman Tuhan. Setiap saat kita baca Alkitab, setiap saat kita melihat bagian-bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah makanan jiwa kita. Berarti kalau terus kita menikmati makanan firman Tuhan, kita kenyang secara roh, secara rohani, kita kuat, kita mampu, stamina iman kita akan mampu melawan segala kuasa jahat setan yang ada di sekitar kita, mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari jalan kehidupan yang Tuhan percayakan buat kita semua. Jadi yang pertama, iblis dia ingin datang untuk mencuri keselamatan yang Tuhan beri atas kita. Ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Pegang itu keselamatan. Jangan lepas. Pegang saudara. Berarti kalau kita lepas, kita terlepas dari keselamatan yang sudah diberi dan dipercayakan Tuhan atas kita. Yang kedua, apa yang dapat dicuri iblis atas kita adalah dia ingin mencuri akan kasih Bapa atas keluarga kita. Keluarga ini dibentuk oleh Tuhan sendiri. Sehingga iblis dia ingin mencuri sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Keluarga itu adalah ciptaan Tuhan sendiri. Iblis tahu dengan keluarga, dengan terbentuknya keluarga, maka di dalam keluarga itu banyak hal-hal yang Tuhan akan buat dan Tuhan percayakan dalam hidup berkeluarga. Karena dari keluarga itu akan muncul generasi-generasi yang terampil, akan muncul generasi-generasi yang akan menerima hal-hal yang besar daripada Tuhan sendiri. Sehingga iblis, si setan, dia terus mengincar, mencari kesempatan. Dia ingin merusak keluarga kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bawa hidup keluarga kita ini datang kepada Tuhan. Kenapa iblis ingin merusak keluarga? Karena di dalam keluarga itu ada satu kekuatan yang besar yang akan membuat iblis sangat ketakutan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20, apa kata firman Tuhan di sana? Dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, terbangunnya sebuah keluarga berarti dari 2 menjadi 1. Dan pada akhirnya Tuhan mempercayakan generasi selanjutnya. Nah, iblis takut saudara. Di dalam keluarga itu yang berkomitmen
dalam komitmen bersatu untuk datang kepada Tuhan. Kesatuan itu yang terbangun dalam doa-doa kepada Bapa ini akan memporak-porandakan benteng-benteng si setan yang dia bangun atas setiap kehidupan umat Tuhan yang percaya kepadanya. Karena bagian firman Tuhan mencatat, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana ada 2-3 orang, berarti ada kesepakatan antara suami, istri, dan anak-anak membangun mezbah, membangun persekutuan, membangun kubu doa yang terus menerus, maka akan membuat Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, maka setan akan tergeser. Kalau Tuhan hadir, berarti di tengah-tengah keluarga itu akan menikmati kelimpahan, akan menikmati kehidupan sorga. Sehingga dalam keluarga itu akan banyak karya-karya Allah yang besar. Iblis ingin merusak keluarga Kristen. Karena keluarga Kristen yang takut akan Tuhan terus menjadi objeknya Tuhan untuk dia memanifestasikan banyak hal-hal besar. Tadi saya ungkapkan, dalam keluarga itu akan ada generasi-generasi yang selanjutnya, generasi-generasi yang mau dipercayakan oleh Tuhan untuk sebuah momentum-momentum besar di hari terakhir ini. Oleh karena itu saudara, mari kita mulai berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Oh, mari jemaat Tuhan. Saya tahu situasi, keadaan keluarga di tengah-tengah jemaat yang ada. Tapi mari jangan kita menyerah. Kita terus percaya kepadanya. Kita membangun hubungan yang terus baik dengan Bapa. Sehingga keluarga kita akan terus menjadi objeknya Tuhan. Banyak hal-hal besar Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga kita. Lewat suami istri, lewat anak-anak kita, lewat cucu kita. Oh, ada kepercayaan-kepercayaan Tuhan yang Tuhan beri atas mereka semua. Oleh karena itu saudara, mari terus kita berjalan membawa hidup keluarga kita dalam kesepakatan kasih daripada Tuhan sendiri. Kalau kita lihat, kita baca dalam Ayub 1 ayat 6 dan 12. Bagaimana iblis dia datang mencuri kenikmatan sorgawi yang dimiliki oleh keluarga Ayub. Ayub orang yang saleh, orang yang berjalan berpadanan dengan kebenaran Tuhan. Dia menjadi sasaran daripada iblis. Tapi pada akhirnya dia menang. Dia mengalami pemulihan, pemberkatan Tuhan yang besar. Oleh karena hidupnya terus dia bawa kepada Tuhan. Mari terus kita membangun kedekatan dalam persekutuan kebersamaan iman dalam keluarga kita. Iblis ingin mencuri damai sejahtera yang Tuhan beri dan percayakan atas keluarga kita. Tapi sejauh kita berjalan tertunduk kepadanya dan menyadari akan keterbatasan kita, keluarga kita bawa datang kepada Tuhan. Kita akan melihat cara besar Tuhan akan bergerak dan bekerja dalam kehidupan keluarga kita. Saya berdoa untuk seluruh keluarga jemaat Tuhan. Mat GKMI Tiberias Kenturan. Seperti apa situasi keluargamu saat ini, belum terlambat. Pertolongan Tuhan ada atas kita semua. Dia datang dengan kasih pemulihannya. Pengampunannya masih sempurna hari ini bagi mereka yang mau datang kepadanya. Dia siap mengerjakan pemulihan, membawa kembali, membangun kembali sesuatu yang mulai hancur. Dia bergerak dengan cara Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa. Saudaraku, dan yang ketiga, apa yang ingin dirusak setan, apa yang ingin dicuri setan atas kita? Setan ingin merusak pekerjaan kita yang Tuhan percayakan masing-masing kepada kita semua. Ada yang Tuhan percayakan harus melayani Tuhan. Ada yang Tuhan percayakan sebagai petani di jemaat kita, sebagai pedagang, sebagai peternak. Oh, bahkan dalam kegiatan-kegiatan sekuler Tuhan percayakan atas kita. Iblis ingin ambil untung. Dia ingin merusak semua tatanan baik
yang Dia telah percayakan kepada kita semua. Olehnya itu mari kita terus berdoa supaya Tuhan mengerjakan perlindungan atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas kita. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan atas kita, di tengah tanggung jawab masing-masing, kita akan melihat Tuhan ada. Dan kehadiran Tuhan akan membuat kita mengalami lompatan, mengalami keberhasilan, mengalami capaian-capaian, mengalami kemajuan. Oleh karena Tuhan ada di sana, pasti kalau Tuhan ada, Dia akan mengerjakan kehidupan, kemuliaan, kemajuan yang besar untuk anak-anaknya. Inilah saudaraku yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa iblis di Yohanes 10 ayat ke-10 tadi, dia datang untuk mencuri. Dia tidak hanya mencuri, tapi dia mau membunuh. Dan membinasakan kita. Dia bunuh kita. Dia bawa kita dalam kematian kekekalan di neraka. Ini tujuannya, ingin merusak iman percaya kita. Ini identitas pertama dari si iblis. Dan identitas yang kedua, itulah Tuhan. Kita baca Yohanes 10 ayat ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat jauh berbeda. Yang satu dia datang untuk mencuri, tapi yang satu dia datang untuk memberi. Bahkan tidak tanggung-tanggung dia beri. Dia beri kepada kita sampai kita menikmati kelimpahan dari pemberiannya. Dia beri sampai kita menikmati kepenuhannya yang luar biasa. Dia memberi pengampunan kepada kita semua. Sampai hari ini anugerah pengampunannya diberi atas kita semua. Adakah di antara engkau yang berdosa hari ini? Mari engkau tertunduk. Jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan kebiasaan dosa itu. Datang kepada Tuhan. Terima anugerah Tuhan yang hebat, ajaib dan luar biasa. Karena sampai hari ini Dia masih memberi akan pengampunan untuk kita semua. Oleh karena itu, mari dari semua tanggung jawab, dari semua pelayanan, dari semua pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kita, mari kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Karena dari tugas dan kerja yang Tuhan percayakan atas kita semua, dari situ kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Dari situ perjalanan kehidupan kita akan terus berlanjut. Tuhan akan mempromosi dan membawa kita dalam tahapan-tahapan iman, dalam tahapan-tahapan tugas kerja yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kemuliaan yang besar. Saudaraku, Tuhan Dia Bapa yang memberi kehidupan kepada kita. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu ayat populer ini. Inilah Tuhan kita yang memberi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya saja dia beri atas kita. Sebuah pemberian yang istimewa, yang luar biasa. Untuk apa? Dia menaruh kasihnya atas kita, supaya kita boleh menikmati kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dia memberi pengampunan dalam Lukas 5 ayat 24. Dia Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7 hingga yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dia memberikan penghormatan atas kehendak kita. Di ayat yang ke-7 tadi, kita lihat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Berarti Tuhan sedang menghargai akan kehendak kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, inilah pemberian-pemberian Tuhan yang istimewa. Minta kepada Tuhan. Minta apa saja. Minta perlindungan.
minta kita sehat kuat, minta kita dilindungi oleh Bapa dalam setiap karya kehidupan kita, maka Dia berjanji bahwa Dia akan memenuhi semua permintaan kita kepadanya. Karena di ayat yang ke-8 kita lihat, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi katanya, kalau kita meminta kepada Bapa dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita menerima apa yang kita minta sesuai dengan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Dari banyak yang Dia beri dan percayakan kepada kita, maka Alkitab memberi catatan, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Dari semua apa yang kita dapat dari Tuhan, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Dan yang kedua, jika kamu berbuah banyak, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya, banyak yang Tuhan beri kepada kita, membuktikan bahwa kita adalah murid. Pasti seorang murid, dia belajar ilmu, banyak yang dia dapat. Dari tingkat SD, SMP, SMU dan selanjutnya. Oleh karena dia murid, dia belajar. Maka banyak yang dia dapat. Demikian juga kita. Kalau banyak yang kita dapat daripada Bapa, dari permohonan kita kepadanya, maka kita akan disebut murid-muridnya. Puji Tuhan, inilah janji yang Tuhan beri atas kita. Bahwa Dia Bapa yang mampu memberi apa yang kita butuh, apa yang kita perlukan. Sungguh Dia hebat, sungguh Dia ada, sungguh Dia bertindak. Oleh karena itu, mari jalan hidup kita di hari-hari ini, kita berjalan terus dalam nilai kerendahan kepadanya. Mari kita merasa bahwa hidup yang kita hidupi hari ini semua daripada Tuhan. Tanpa Dia dalam hidup ini, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Terus berjalan dalam anugerah kasih-Nya, sehingga hidup kita akan terus ditambahkan. Hidup kita akan melihat kebesaran Tuhan ada atas hidup kita, atas keluarga kita. Terus bersama Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melawan si pencuri, si pembunuh yang membinasakan ini. Dia ada di sekitar kita, Dia ada di lingkungan kita, Dia ada di komunitas di mana kita berada. Percaya, bersama dengan Tuhan, kita akan menang melewati sebuah perjalanan kehidupan yang tidak mudah di hari-hari ini. Dia berjanji atas kita, dan janjinya iya dan amin. Saya berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menolong engkau, merahmati engkau dengan segala kelimpahan, mujizat. Engkau dirahmati Tuhan dengan segala jawaban-jawaban doa yang Tuhan beri dan percayakan kepada engkau. Sehingga kalau banyak yang engkau dapat daripada Tuhan, engkau sudah mempermuliakan Tuhan. Dan yang kedua, banyak yang engkau dapat daripada Tuhan, engkau akan disebut murid-muridnya. Tentu seorang murid banyak mendapat dari guru-gurunya yang memberi pengajaran. Dia guru agung kita yang terus ada setiap saat, memberi pengajaran iman, memberi pengajaran firman Tuhan. Terima itu, praktekkan itu dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga sesungguhnya nama Tuhan akan dimuliakan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita semua. Oh haleluya. Yesus, Bapa yang mengenal kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus jangkau semua keterbatasan kami. Oh, tanpa Engkau kami tidak bisa berdiri dalam kekuatan Tuhan yang besar adanya. I vivolabo sika naravo. Why the Jesus, the Holy Spirit God. Mari datang kepadanya, percaya kepadanya. Dia akan menghidupi kita dalam kehidupan yang berbeda, dalam kehidupan yang bersama Tuhan. Dan di luar Tuhan kita akan rasakan perbedaan. Roh Kudus, kerjakan damai itu dalam hidup kami. Jangan engkau ambil damai sukacita yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah karyakan dalam kehidupan kami semua.
We follow we blend the Jesus, the Holy Spirit. Bapa, datanglah untuk jemaatmu di rumah mereka masing-masing. Datanglah Engkau untuk keluargamu, pulihkan hidup rumah tangga keluarga jemaat Tuhan. Bapa, kerjakan terus keselamatan atas kami semua, sehingga iblis tidak akan merampas keselamatan. Sama seperti Yudas, dia kehilangan keselamatan. Oh, Ananias dan Safira kehilangan keselamatan. Lidi borebo sikaralabasai, karena mereka memberikan kesempatan dari si jahat, si setan itu menduduki hati, pikiran, perasaan mereka. Akhirnya keselamatan tidak dimiliki. Oh Bapa, aku berdoa, I will only be sign the name, the Holy Spirit God. We believe we blood about we blood about Jesus. Mari jemaat Tuhan di rumah, di gedung gereja ini, mari engkau angkat kedua tanganmu kepada Bapa. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Kita bermohon Bapa, tetapkan keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Roh Kudus, bantu kami, sehingga kami tidak akan kehilangan damai sejahtera. Kami tidak akan kehilangan keselamatan. Kami tidak akan kehilangan dari pekerjaan, dari tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Haleluya. We worship and emotion. We bled the worship. Haleluya. I will only worship. I will only worship. Dapat kita dengar, dapat kita rasakan, kita dapat mendengar, melihat karya setan. Kita tahu identitasnya. Ini cara-caranya, ini sifat-sifatnya. We bloody bushi, hamenosi, the Jesus. Everybody about Shandan and the Lord. Adalah buat kami semua, adalah untuk umatmu, adalah untuk keluarga kami. We play, we foresee, we revisit the name. We play the Morisikaramashe, we play the Morisikaramashe, Haribosan the name. We foresee for a shame, we Morisan the name. The Lord the Jesus, the Lord the Jesus. I will recite the Jesus. Berkati umat. Janjimu tergenapi buat kami. Kami menyembah Tuhan yang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Oh Bapa yang memberi pengampunan sampai hari ini. Bapa yang memberi topangan sampai hari ini kepada kami gereja-Mu. Tris prilena mosai, we foresee kirimosi ham. Oh, we morisan the name, let it be beside. Mari angkat tangan umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terpisah dari kasih. Jangan seperti anak yang bungsu, anak yang terhilang dari bapaknya. Hampir saja dia kehilangan kasih Bapa. Dia melarat karena dia berpisah dengan Bapa. Turibi fosi, hasi, fosi, wedebo sikarabase. Oh, datanglah kerajaan seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu
dalam panggilan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada sekarang. Dan waktu-waktu Tuhan, bantu kami mampu memaksimalkan, ubah cara pandang kami. Kami tahu membedakan ini yang dari Tuhan dan dari setan. Kami mampu membaca, kami mampu mendengar, kami mampu tahu ini perilaku setan, ini tindakan-tindakan cara setan. Ini adalah hikmat setan, ini adalah perbuatan setan, ini adalah cara kerjanya. Orang Kudus, Oriana masih kena masang dan edelo, wipurimu say. Tuhan ada bersama kami. Kami akan menjadi sasaran empuk daripada setan, tapi kami mampu berjalan bersama. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, keinginan setan dan keinginan Tuhan saling berlawanan. Setan terus ada setiap saat, Tuhan juga ada setiap saat buat kita. Jangan takut, jangan menyerah, jangan berhenti percaya kepadanya, terus berharap kepadanya. Terima pertolongan Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima kehadirannya, terima mujizatnya, terima pengampunannya, terima pemulihannya, terima kasihnya yang besar. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan hebat. Semua karya kasih, dari semua tindakan, perbuatan Tuhan yang ada teralami dalam hidup kami. Kami berkata Tuhan baik, hebat Engkau, tak ditinggalkan nyala kami, perbuatan tangan Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan, serupa dan segambar-Mu. Terima kasih, kami mengenal pribadi yang tidak mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kami mengenal pribadi, itulah Yesus Kristus Tuhan, Gembala kami yang baik, yang terus merancangkan rancangan sukacita, kekekalan hidup bersamanya. Terima kasih untuk berkat sorgawi yang kami terima malam ini. Jangkau setiap umat Tuhan, jangkau setiap jemaat GKMI Tiberias Kenturan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja, sampai anak-anak kami masih kecil, balita. Oh Tuhan mampu melihat para lansia, janda duda, proteksi kami semua.
dengan tangan-Mu yang besar. Tuhan tahu titik-titik pergumulan sedang dihadapi oleh keluarga jemaat Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bertindak dengan cara-Mu yang besar. Kami terluput dan terbebas dari pergumulan kehidupan yang tidak ada kekuatan yang mampu menolong. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang mampu menolong kami keluar dari masa sukar, masa kesulitan. Oh, kami yakin Engkau beri kehidupan, jaminan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemerintah kami di semua tingkatan yang terus berupaya di tengah masih dalam suasana COVID-19. Kami sedang melihat cara Tuhan yang besar yang terus bertindak memulihkan bangsa kami, memulihkan bangsa-bangsa di dunia ini dengan cara Tuhan yang besar. Kami yakin kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kami punya Tuhan di atas segala-galanya. Dia mampu terlatih, memberi pertolongan kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa, selamatkan negeri kami, selamatkan Modo Inding, selamatkan Kakenturan Raya. Berkati pemerintah di semua tingkatan, khusus pemerintah Kecamatan Modo Inding, semua jajaran pemerintahan Kecamatan Modo Inding, pemerintah di desa, hukum-hukum tua, semua perangkat desa, limpahi mereka dengan kasih setia Tuhan. Dalam penjagaan mereka di pos masing-masing, kami melihat adanya Tuhan atas mereka. Kami melihat adanya Tuhan di bangsa kami. Kami melihat adanya Tuhan di daerah kami, di wilayah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagari daerah wilayah kami dengan bala tentara sorga. Rasa aman terpelihara kami nikmati. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati tanah kami di Modo Inding. Berkati hasil hortikultura kami. Di dalam nama Yesus. Tertolak setiap roh-roh pertikaian yang coba terjadi. Roh huru-hara coba terjadi di bangsa kami. Tarkam kami tolak. Dalam nama Yesus. Nugerah Tuhan ada untuk Modo Inding. Untuk Kakenturan. Tanah kami subur diberkati. Memberkati kami sendiri. Wilayah kami dan juga untuk wilayah-wilayah yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Tolong kami menerusi malam ini. Dalam peristirahatan kami. Yesus, Engkau Immanuel, menjaga kami semua. Sehingga bangun hari besok dengan tubuh yang sehat. Memulai hari yang baru. Kami tertunduk datang kepadamu. Dan menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Kami akan akhiri ibadah pada malam ini. Dan mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah. Ini mari kita berkati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Nah firman Tuhan berkata, yang memberkati Israel diberkati, yang mengutuk Israel dikutuk. Mari kita berkati bangsa Israel dengan berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkati bangsa Israel dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Yesus. Dan berkat itu datang untuk pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pemerintah kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan perhadapkan wajahnya dan hatinya kepada setiap sisi kehidupan kita semua, dimanapun kita pergi dan berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terperintah, berotoritas, berdaulat penuh dalam keseluruhan tatanan eksistensi kehidupan kita, seluruh panca indera kita, hari ini dan selanjutnya. Dan kiranya berkat Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Allah Roh Kudus menolong, menyertai, memimpin kita semua mulai malam ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai hari Maranatha. Itulah Yesus datang kedua kali menjemput setiap umat Tuhan. Kita ketemu Tuhan, hidup bersama Tuhan dari kekal sampai kekal. Maranatha.